Tak hanya Sarwendah, adik Ruben, Jordi Onsu, turut menunjukkan kekhawatirannya. Ia bertanya keadaan kakaknya karena dirinya juga tidak mendapatkan kabar. Pemirsa Silet RCTI, kabar mengejutkan hadir dari presenter kondang Ruben Onsu. Pasalnya beredar video dan foto yang memperlihatkan dirinya dilarikan ke IGD rumah sakit saat di sela-sela mengisi acara di Majalengka, Jawa Barat, Sabtu malam tanggal 18 Mei 2024 kemarin. Dalam unggahan yang dibagikan oleh tim sekaligus manajernya itu, terlihat Ruben terbaring di atas ranjang pasien dengan menggunakan sejumlah selang medis di tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya pun tampak panik saat Ruben yang tak sadarkan diri dibawa masuk ke dalam mobil ambulans. Kabar Ruben yang dilarikan ke rumah sakit tentu saja menuai kehebohan. Tak terkecuali bagi sang istri Sarwendah. Saking paniknya, ia bahkan sampai berkomentar di unggahan tersebut mengapa dirinya tidak mendapatkan kabar. Tak hanya Sarwendah, adik Ruben, Jordi Onsu, turut menunjukkan kekhawatirannya. Ia bertanya keadaan kakaknya karena dirinya juga tidak mendapatkan kabar. Lantas, sakit apa yang sebenarnya dialami oleh Ruben Onsu sampai harus dilarikan ke instalasi gawat darurat? Lalu apa kata Fitri Karlina yang sempat satu panggung bersama Ruben sebelum akhirnya Ruben pingsan tak sadarkan diri setelah acara? Aku taunya itu after acara, jadi ada fans aku yang ngetek aku nanya masalah kondisi Kak Ruben kayak gitu, dan aku nggak tahu secara pasti karena kan kita udah fokus dengan kegiatan masing-masing ya gitu, apalagi kemarin line up acara kita emang bener-bener padat banget. Cuma yang pasti mari kita doakan semoga Kak Ruben semoga lekas sehat, lekas sembuh. Soalnya memang kemarin itu kondisinya di lapangan sangat panas banget, membara banget kan sore hari ya. Kita aja yang pengisi acara yang memang naik panggung turun panggung yang on off aja, suaraku aja tuh sampai sekarang masih belum masih belum normal, masih serak gitu. Dan tadi malam ditemui tim Silet, Sarwendah yang masih terlihat khawatir membagikan kondisi terakhir sang suami yang telah dirujuk ke salah satu rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bersama anak-anaknya, ia menjenguk Ruben yang sudah membaik dan sadar. Menurut Sarwendah, dokter mendiagnosa Ruben mengalami dehidrasi dan kelelahan. Apalagi saat itu kondisi cuaca memang sedang panas hingga akhirnya mempengaruhi tubuhnya. Ini aku mau ke tempat ayah dulu. Aku hari ini hektik banget, anak-anak juga. Terus udah tahu perkembangan kondisinya gitu nggak, Bun? Di sana sama siapa kok Rubennya, Bun? Ini makanya mau ke sana. Udah tanya, ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu. Terus udah kayak gitu, so far aman gitu. Tadi bisa main sama anak-anak ya kan. Nah kalau misalnya so far sih tadi aku ketemu juga semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya mungkin kan emang katanya panas banget, terus dehidrasi ya wajar lah. Di
Di sisi lain, Sarwendah juga menjelaskan bahwa dirinya sangat panik karena di hari kejadian ia juga tengah disibukkan dengan banyak hal. Selain bekerja dan mengurus anak, Sarwendah juga mengantarkan Bertrand yang harus pulang ke kampung halaman karena sang nenek meninggal dunia. Di tengah kesedihan itu, Bertrand juga merasa sangat galau karena sang ayah jatuh sakit. Ini lagi kejar buat bisa hadir di pemakaman Oma karena bentar lagi Oma mau dikubur, tapi ya sih. Nggak apa-apa, tadi udah ke atas juga, terus udah kayak gitu. Ini kebetulan aku sama anak-anak kan, jadi aku harus cepet-cepet karena hari ini aku bener-bener sibuk banget. Pagi itu bener-bener udah dari subuh banget. Onyo juga kan diminta sama bapaknya yang sama keluarganya semuanya pulang, jadi tadi pagi udah nganterin juga. Hari ini anak-anak ujian gitu, terus udah kayak gitu aku juga harus kerja dulu, makanya habis itu aku beres-beresin anak, baru habis itu aku bisa kesini gitu sama anak-anak. Kalau hari ini sih belum pulang, terus lengkapnya aku nggak tahu, coba ntar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya karena kan yang nungguin. Doanya pokoknya yang pasti cepat sembuh lah pasti ya. Tak hanya keluarga, kabar Ruben yang tumbang hingga masuk rumah sakit juga mendapat perhatian dari sahabatnya sesama selebriti. Seperti Karen Delano yang mengaku sedih dan turut mendoakan yang terbaik bagi Ruben. Apalagi ini bukan kali pertama Ruben mengalami kejadian serupa. Beberapa waktu lalu ia juga sempat membuat heboh saat dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosa mengidap penyakit langka. Kepada tim silat RCTI, Ruben pun menceritakan secara eksklusif terkait kondisi kesehatannya, bahkan sampai tak kuasa menahan air mata. Makanya pas di kemarin itu ya kan komunikasi pasti ketika kita lagi di rumah sakit, pihak rumah sakit pasti ngobrolnya ke pihak keluarga kan ya, ke istri. Itu baru saya cerita lagi. Nah pas kemarin di MRI juga memang ada bercak di bagian otaknya gitu. Dan itu ya bla 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 deh gitu. Tapi hal itu masih belum kuat pondasinya ketika kita kalau udah ngelihat anak lagi. Gimana ya gitu. Ini anak-anak masih kecil gitu. Terus nih kemana ya gitu. Jadi apakah ya gimana ya maksudnya? Nggak mau mereka bertiga tuh pisah gitu. Nggak mau. Maunya ya bareng aja terus gitu. Gimana ya caranya? Saya khawatir sekali, bukan takut. Kalau untuk hal yang lain saya siap, tapi ini gimana ya kalau ke anak-anak? Dengan kabar yang hari ini saya juga lihat dari sosial media, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Aku cuma berharap untuk Ruben bisa kuat, apalagi buat keluarganya dari Sarwendah, anak-anaknya bisa sama-sama sama Ruben. Karena aku rasa Ruben di sini sekarang ini memang membutuhkan kita teman-temannya untuk mendukung dalam doa. Baru-baru ini di panggung Silat Awards 2024, tangis air mata Ruben Onsu juga kembali pecah, membagikan kisah perjuangannya di tengah rentetan ujian sakit yang harus dihadapinya. Ia bahkan sempat menghubungi tim dokter untuk memantau tubuhnya sebelum memulai pekerjaannya. Secara mengejutkan, Ruben juga menceritakan gangguan pada penglihatannya. Meski kondisi kesehatannya sedang tidak baik-baik saja, namun Ruben Onsu tetap berjuang dengan sangat keras untuk membahagiakan keluarga tercinta. Kondisi kesehatan sekarang ini ya seperti yang lo lihat tadi Mel gitu. Jadi sebelum kayak live gitu ada beberapa hal yang kayak misalnya ini studionya dingin banget, ini banget gitu. Terus jadi
dari gue pasti masih teleponan sama tim dokter kayak tadi pasti mereka mau Iya. di sebelum gue live mereka make sure untuk kondisi gue dulu gitu ya. Ada sesekali ketika gue lagi tegang nih gitu memang pikirannya terus nggak relax jadi bisa 45 second itu blur. Bisa Jadi- blur bener-bener. Bener blur jadi gue harus berhenti. Harus Wow. berhenti aktivitas apapun. Ya. Jadi kayak misalnya datang ke kerjaan yang minimal gue udah kasih tahu dulu. Kalau gue tiba-tiba begini paham ya gitu. Kalau ditanya, gue tuh cuma ketawa doang gitu. Karena terlalu banyak ikut campur. Ya apa sih yang menurut gue gitu. Itu bukan menjadi pikiran utama. Bukan menyepelekan atau ngegampangin. Tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Ya apa ya? Ya ungkapan yang buat saya nggak ada yang ya itu yang situasi yang lagi dijalanin kan gitu. Makanya kalau aku bersyukur masih diberikan kesehatan jadi fokus ke kesehatan aja. Iya, jadi empty sella syndrome itu yang namanya sindrom ya, jadi adalah kumpulan gejala. Empty sella itu kita ambil dari kata, jadi di otak itu ada seperti rongga, namanya sella turcica, itu adalah tempat duduk kelenjar hipofisis. Nah di situ empty sella berarti kelenjar hipofisisnya tampak hilang dari si tempatnya itulah. Nah, kenapa dia bisa hilang? Dia tuh bisa hilang karena memang ada yang namanya primary empty sella syndrome, berarti dia sebenarnya hilangnya biasanya karena bisa emang bawaan lahir hipofisisnya kecil. Ada juga yang membuat gejala-gejala yang sampai saat ini masih belum diketahui yang bikin si hipofisis ini memang tidak tampak di si sella turcicanya itu. Atau yang secondary berarti disebabkan oleh hal lain, bisa jadi karena ada riwayat trauma atau benturan di daerah sini misalnya, itu yang membuat daerah si sella turcicanya tergencet. Semenjak itu bisa saja karena dia kegencet terjadi penyempitan di daerah sella turcicanya, akhirnya hipofisisnya ikutan tergencet. Ada juga yang karena gangguan pembuluh darah di kelenjarnya itu sendiri, akhirnya dia jadi kecil, lama-lama tampak tidak kelihatan lagi, atau karena faktor-faktor lain.